Jadi memang fungsi CoreSec itu cukup berperan penting dalam arti satu, dia akan memastikan apakah memang ESG framework yang dilakukan oleh misalnya untuk yang di TBS sendiri itu memang sejalan dengan governance structure-nya kita. Apakah memang fungsi-fungsi ataupun misalnya rencana ataupun framework kerjanya dari ESG itu juga komunikasinya juga dilakukan sesuai dengan peraturan OJK. Halo semuanya, kembali lagi di podcast Leaders Talk Sustainable, sebuah wadah diskusi yang menyajikan informasi-informasi hangat terkait dengan sustainability. Nah, kita masih dalam rangkaian spesial kolaborasi antara kami dan juga Indonesia Corporate Secretary Association atau ICSA. Dan hari ini kita hadirkan narasumber yang spesial juga. Beliau adalah Ibu Pinkan Ratnamelati sebagai SVP Legal Counsel and Corporate Secretary PT TBS Energi Utama Tbk. Selamat sore, selamat datang di podcast Leaders of Sustainable, Ibu. Selamat sore, Mbak. Terima kasih sudah berkenan untuk hadir, Bu. Kita nanti harapannya bisa ngobrol-ngobrol banyak ya, Bu, terkait tentu dengan peran dari Corporate Secretary sendiri dan juga seperti apa sih core business dan juga transformasi keberlanjutan yang ada di PT TBS Energi Utama Tbk. Baik, kita langsung saja ya, Bu. Nah, pertama mungkin kita perkenalan profil terlebih dahulu, Ibu. Dari role yang Ibu lakukan saat ini, cakupannya itu seperti apa sih sebetulnya, Bu? Silahkan. Saya tuh fungsinya itu sebagai Corporate Secretary dan juga SVP Legal. Jadi memang ada dua fungsi yang saya jalankan. Yang pertama itu fungsi legal dan juga fungsi Corporate Secretary. Nah, ini memang bisa dibilang dia bergandengan meskipun dia beda, tapi dia juga sejalan sebenarnya. Nah, fungsi-fungsi itu mungkin yang kita akan bahas nanti yang seperti apa role-nya. Dan itu satu untuk dari sisi TBS. Dan memang di ICSA sendiri saya juga menjabat sebagai anggota bidang dari standarisasi profesi, di mana memang di standarisasi profesi ini kita tujuannya adalah untuk menentukan satu standar dari Corporate Secretary. Jadi menyamakan pemahaman ataupun menyamakan juga pengetahuan dari Corporate Secretary. Ada berbagai macam sih kegiatan yang memang kita lakukan di bidang standarisasi profesi ini, salah satunya dengan pendidikan dasar itu satu ataupun dua, dan dibantu juga dengan dari bidang edukasi. Kita juga membantu untuk anggota-anggota ICSA sendiri itu untuk memberikan suatu pengetahuan baik itu melalui webinar ataupun talk show ataupun melalui seminar-seminar sehingga standar dari pengetahuan dari CoreSec sendiri sebagaimana yang diamanatkan oleh OJK itu bisa tercapai. Oke, berarti Ibu Pinkan adalah orang di balik ini ya, Bu. Kalau saya lihat di websitenya ICSA dan juga Instagramnya ini kan webinarnya rutin dilaksanakan. Ternyata Bu Pinkan orang di baliknya ya. Itu dibantu dengan bidang edukasi sih sebenarnya. Kita memang akan membantu di bagian sisi pendidikan dasar. Oke, luar biasa. Nah, Ibu, kita masuk ke diskusi mendalam ya, Bu. Terkait pertama tadi tentu kita kembali lagi soal role Ibu atau peran Ibu sebagai Corporate Secretary yang harapannya bisa menjembatani tadi antara legal dan juga Corporate Secretary dan tentu juga terkait dengan core business dari perusahaan tersendiri. Kalau kita ke perusahaan terlebih dahulu, Bu, ini kan TBS Energi baru melakukan transformasi begitu ya, Bu, menuju bisnis yang fokusnya ke keberlanjutan. Seperti apa sih, Bu, saat ini fokusnya? Oke, jadi mungkin kalau bisa saya sharing itu bahwa TBS Energi Utama itu dia IPO pada tahun 2012 dan memang bisnis utama awal kita pada waktu itu adalah di pertambangan batubara. Cukup lama kita sampai juga dengan sekarang itu masih, dan kita kemudian mengembangkan bisnis kita itu juga di CFPP atau pembangkit listrik yang memang basisnya itu ada fossil fuel atau batubara. Nah, sejak tahun 2021 itu kita dulu mulai ekspansi juga ke electric vehicle, dan juga sebenarnya sebelumnya kita juga sudah sempat mulai ekspansi ke bidang renewable. Tapi memang sejak kita mencanangkan untuk TBS 2030, kita itu udah fokus sekarang untuk pengembangan bisnisnya itu hanya ke 3 pilar. Yang pertama itu adalah waste management, kemudian electric vehicle, dan juga renewable. Jadi memang ke depan harapannya dengan shifting atau transformasi bisnis untuk batubara itu tidak akan ada lagi, tapi memang ke depan itu bisnisnya akan lebih ke bisnis yang sustainable atau green business dengan
3 pilar utama saat ini yaitu renewable, EV dan juga waste management. Risk management, oke. Berarti apakah ada juga perbedaan mungkin Bu, peran Korsek sebelum melakukan transformasi tersebut dengan setelah adanya transformasi dan difokuskan ke 3 pilar tadi? Sebenarnya kalau fungsi Korsek itu nggak ada bedanya sih. Dari awal IPO, pada waktu dimulai IPO sampai dengan saat ini itu sebenarnya sama. Mungkin kalau misalnya mau dibilang, kalau di Marvel tuh ada Guardian of Galaxy. Nah, Korsek itu adalah Guardian of Compliance atau Guardians of Governance sebenarnya. Jadi memang fungsinya Korsek itu kan sebenarnya adalah untuk satu, dia sebagaimana yang diamanatkan oleh OJK, yaitu dia menjadi liaison officer. Dia menjembatani semua komunikasi dengan stakeholder, baik itu internal ataupun eksternal. Dimana kalau misalnya eksternal itu kan ada pihak regulator, ada OJK, ada bursa, ada KSEI, kemudian ada juga konsultan hukum, notaris gitu. Nah, dari sisi internal dia ada menjembatani komunikasi dengan organ-organ perseroan dari direksi, komisaris, pemegang saham, kemudian juga dengan komite-komite yang membantu di dewan komisaris atau di direksi. Nah, lebih lanjut lagi dia juga mengkomunikasikan atau menjembatani komunikasi dengan internal tim sendiri. Seperti yang di TBS itu kita lumayan banyak divisi yang memang cukup membantu satu sama lain. Dari sisi corporate finance, kemudian finance accounting, ESG juga, komunikasi. Jadi memang cukup banyak yang memang liaison officer yang dilakukan oleh Korsek, itu yang pertama. Yang kedua juga dia memang karena dia diamanatkan oleh OJK bahwa dia memastikan untuk governance-nya itu apakah memang berjalan sesuai dengan yang diatur oleh peraturan-peraturan yang berlaku atau enggak gitu. Apakah misalnya pengambilan keputusan itu sudah sejalan dengan anggaran dasar, peraturan OJK, kemudian undang-undang PT, kemudian proses bisnisnya juga apakah itu memang sudah berjalan sesuai dengan peraturan, komunikasi dengan pihak internal atau kemudian disclosure-nya juga kepada pihak internal atau pada eksternal atau dengan investor gitu. Jadi memang kalau fungsi apakah itu sebelum atau sesudahnya sepanjang di TBK itu tidak mengalami perubahan. Cuma mungkin komplikasi bisnisnya aja ataupun misalnya kegiatannya yang memang akan lebih kompleks pada saat dia lebih banyak kegiatan. Berarti Bu, kalau kita tadi berbicara soal transformasi bisnis dari TBS sendiri ya Bu, menuju bisnis lebih berkelanjutan, otomatis juga banyak sekali mungkin regulasi-regulasi yang harus dipelajari kembali oleh Korsek begitu, kemudian juga harus comply tadi karena kita berkaitan dengan Korsek juga artinya bisa saya bilang merupakan salah satu pilar penting dalam tataran ESG khususnya di aspek governance-nya tadi ya Bu. Nah, seperti apa sebetulnya Bu keterlibatan Korsek sendiri dalam tadi proses transformasi bisnis menuju bisnis yang lebih berkelanjutan? Cukup banyak ya, karena memang balik lagi satu dia itu adalah Guardian of Governance sama yang kemudian dia itu adalah liaison officer gitu ya. Jadi memang fungsi Korsek itu cukup berperan penting dalam arti satu dia akan memastikan apakah memang ESG framework yang dilakukan oleh misalnya untuk yang di TBS sendiri itu memang sejalan dengan governance structure-nya kita. Apakah memang fungsi-fungsi ataupun misalnya rencana ataupun framework kerjanya dari ESG itu juga komunikasinya juga dilakukan sesuai dengan peraturan OJK. Jadi satu kita memastikan secara internal dari sisi governance strukturnya untuk ESG frameworknya itu memang masuk dalam ESG ataupun dari governance-nya, karena ESG itu kan sebenarnya ada ES dan juga ada G-nya, which is itu adalah governance. Jadi kita benar-benar memastikan bahwa G-nya ini memang berjalan dengan baik dan memang itu memenuhi sesuai dengan target apapun parameter yang digunakan oleh ESG, apakah itu GRI, TCFD, CDP, ataupun IFRS, tapi kita memastikan bahwa bagian G-nya itu memang terpenuhi, di samping dengan kita melihat juga untuk frameworknya sosial sama frameworknya environment itu apakah memang juga sesuai dengan sisi governance-nya. Nah, untuk yang dari situ, dari sisi Korsek sendiri juga memang dia membantu untuk komunikasi dari sisi ESG komite. Jadi kita menjembatani untuk dari sisi bagaimana framework itu dianalisa atau misalnya mendapatkan masukan dari komite ESG dan kemudian juga penerapannya yang dilakukan oleh tim dan juga dari sisi manajemen perseroan. Dan kita juga membantu atau berkolaborasi dengan ESG tim itu untuk memastikan bahwa komunikasi ke eksternal untuk kegiatan ataupun informasi-informasi ESG itu sesuai dengan peraturan yang berlaku, antara lain itu penyusunan untuk sustainability report yang memang setiap tahun itu wajib dilakukan. Bahwa kita memastikan bahwa memang penyusunan dan juga penyampaiannya ke OJK itu sesuai dengan batas waktu yang ditentukan, dan memang biasanya kita itu pasti akan
ahead daripada yang dimintakan oleh OJK. Oke, berarti betul-betul as a guardians of governance tadi ya Bu. Nah, saya penasaran Bu, kalau kita bedah satu-satu titel role-nya Bu Pinkan ini kan ada legal counsel-nya juga Bu. Nah, ini sebetulnya seperti apa? Integrasinya tadi dengan corporate secretary di TBS sendiri Bu? Sebenarnya itu memang mungkin dua role yang beda, tapi itu memang saling berkaitan ya. Tapi memang kalau memang memisahkan sebenarnya fungsi atau fungsi corporate secretary dan legal itu memang dia akan lebih banyak pekerjaannya itu berhubungan dengan dokumen hukum. Jadi memang apakah itu perjanjian atau transaksi apapun. Nah, sementara kalau Korsek itu kan lebih ke ada juga dokumentasi hukumnya, misalnya mengenai terkait dengan RUKS atau terkait dengan persetujuan dari internal direksi komisaris gitu. Tapi itu mungkin similar tapi sama seperti sepasang sepatu. Kiri kanan jalannya bareng gitu, tapi nggak bisa dipisahkan, tapi jadinya nggak bisa juga untuk saling menimpa gitu. Oke, betul. Kalau dilihat memang dari tadi ya, kembali lagi ke pilar bisnisnya ada banyak juga, tentu dua peran ini tidak bisa dipisahkan ya Bu. Karena memang sebenarnya kalau dari sisi Korsek pun, meskipun dia tidak punya fungsi legal seperti yang saya handle saat ini, tapi dari sisi POJK kan memang diamanatkan bahwa memang seorang corporate secretary itu harus memiliki pengetahuan mengenai hukum. Ini kenapa? Karena memang dari sisi korporasi, dari sisi corporate secretary dia harus memastikan bahwa contoh dalam pelaksanaan kegiatan RUKS, apakah semua prosesnya pemberitahuan dari mulai pemberitahuan kepada OJK, kemudian pengumuman panggilan, apakah itu memang sesuai dengan anggaran dasar atau enggak. Ini memang mungkin spesifik kepada corporate secretary, tapi itu juga ada sisi legalnya. Dan itu kita harus lihat juga bahwa pemberitahuan atau pengumuman itu kan merupakan dokumen hukum. Betul. Jadi bersinggungannya mungkin akan lebih seperti itu. Nah, memang kalau terpisah dengan legalnya sendiri kan tidak semua dokumentasi hukum itu akan menjadi dokumentasi yang akan misalnya dipublikasikan ke publik. Oke, betul. Kembali lagi tadi bagaimana menjaga tata kelola yang baik dalam perusahaan gitu ya. Kalau memang kita bicara soal ESG tadi dipecah satu persatu, ini turunannya sangat banyak sekali gitu ya Bu. Dan saya rasa juga memang corporate secretary ini memang punya peran besar untuk tahu seluk-beluk secara keseluruhan tadi ya Bu. Apalagi memang secara fokus di perusahaan core bisnisnya sendiri pun juga berkaitan erat dengan sektor tersebut begitu. Nah, Ibu, saya mau tanya soal tantangan Bu. Dengan kita melihat tren sustainability, kemudian juga berbagai pembaruan terkait dengan regulasi, kemudian panduan dan lain sebagainya. Kira-kira seperti apa Bu di TBS sendiri? Cukup banyak sih ya, karena satu bisnis itu kan masalah waktu. Jadi memang masalah momennya ada atau enggak, dan memang kita harus keep up gitu. Jadi pada saat memang kita ada satu corporate action, itu benar-benar tantangannya adalah apakah memang kita bisa keep up untuk memastikan semuanya itu comply dengan regulasi dalam certain period yang memang cukup singkat, biasanya itu dalam transaksi. Yang kedua, memang kalau secara ESG bisa dibilang tantangan dari seorang Korsek itu peraturan ESG kan cukup banyak sekarang. Betul. Dan requirement-nya juga itu memang cukup banyak. Jadi memang kemampuan atau misalnya kita harus mengupdate, atau misalnya kalau dari sisi OJK kan itu bahasanya adalah selalu memiliki pengetahuan yang terakhir, atau misalnya mengupdate pengetahuan dengan peraturan ESG yang terakhir, itu bisa dibilang cukup jadi satu tantangan gitu. Di sela-sela kesibukan sehari-hari kita harus make sure bahwa ada peraturan baru dari OJK atau peraturan baru yang terkait di ESG yang harus kita penuhi, yang harus kita ketahui untuk kita implementasi. Jadi memang tantangannya lebih ke situ sih mungkin ya, lebih regulasinya ya memang mungkin cukup banyak dan cukup cepat dia berubah, sementara kita harus keep up untuk compliance-nya dari sisi bisnis juga yang berubah dengan peraturan itu juga sih. Oke. Dan tantangan itu rasanya kalau melihat trennya sekarang pasti akan terus terupdate juga ya Bu. Oke. Soal tantangan tadi mungkin kita sudah sama-sama ini juga ya Bu. Saya juga merasa memang dari sisi tren tentu kita akan terus harus update begitu ya, dari sisi regulasi pun juga selaras dengan bagaimana visi pemerintah Indonesia saat ini begitu. Nah, kemudian kalau terkait dengan peluang sendiri Bu, melihat bagaimana transformasi bisnis yang telah berani dilakukan oleh TBS Energi sendiri, kemudian juga peran Korsek yang begitu luas, begitu banyak menghandle stakeholder internal eksternal gitu, dari sisi compliance terhadap regulasi yang sangat banyak juga. Kira-kira peluang dari sisi Korseknya sendiri Bu untuk bisa bersama-sama mungkin ya bergandeng tangan begitu untuk menuju bisnis yang lebih berkelanjutan ke depan seperti apa Bu?
Sebenarnya kalau bicara peluang mengenai Korsek sendiri ini mungkin bukan spesifik hanya di TBS ya, tapi juga mungkin untuk di tempat yang lain juga, bahwa peluang bahwa saat ini sebenarnya Korsek akan dilihat sebagai mungkin bisnis partner atau misalnya tim manajemen yang memang dapat membantu untuk memberikan masukan kepada direksi mengenai arah bisnisnya itu seperti apa. Jadi karena memang pada saat memang bisnis berkembang, kita juga harus make sure bahwa governance-nya juga itu mengikuti dengan perkembangan bisnis gitu. Jadi untuk sebagai partner dari manajemen untuk kita bisa membantu, balik lagi ke fungsi tadi guardian of governance itu memang menjadi satu peluang bahwa Korsel itu bukan lagi hanya dilihat sebagai fungsi administrasi, kita menyampaikan pelaporan, keterbukaan informasi yang memang benar-benar itu adalah pekerjaan administrasi, tapi dapat dilihat peluang bahwa itu sebenarnya adalah fungsi strategis dari perusahaan, bahwa Korsek itu bukan hanya untuk pihak yang akan membuat pelaporannya akan seperti ini, tapi di setiap keputusan bisnis pun juga itu akan dapat memberikan masukan kepada manajemen atau direksi mengenai bagaimana kita dapat melakukan kegiatan bisnis dengan governance yang lebih baik, atau malah justru juga kita dapat memberikan masukan bagaimana supaya bisnis ini bisa akan dapat dilakukan lebih baik lagi, atau misalnya penerimaan di market juga itu akan lebih baik dari sisi governance-nya yang memang dipenuhi secara baik. Betul Bu, saya tadi garis bawahi bahwa Korsek itu bukan sekedar fungsi administratifnya aja, jauh lebih luas, jauh lebih strategis daripada itu begitu. Bagaimana tadi melakukan mungkin juga mendukung manajemen untuk bisa dan direksi untuk bisa sama-sama ke arah bisnis yang lebih berkelanjutan begitu. Nah, ini sebetulnya masih banyak yang ingin saya tanyakan Bu, tapi sepertinya karena asik jadi kita nggak berasa ngobrolnya ini Bu. Mungkin terakhir Bu, setelah tadi ya role kemudian juga turunan-turunan yang dilakukan oleh Ibu sangat banyak, pun juga peran Ibu di dalam asosiasi di IKSA sendiri juga align dengan apa yang Ibu lakukan di TBS sendiri. Kira-kira satu pesan kunci Bu, pesan kunci untuk para corporate secretary atau mungkin juga praktisi keberlanjutan yang sedang ada di level atau mungkin role yang sifatnya strategis gitu di dalam perusahaan. Mungkin pesan saya untuk teman-teman corporate secretary ataupun semua yang berkecimpung dalam bidang corporate secretary, jadikan bahwa pergerakan bisnis yang saat ini memang terjadi khususnya ke arah ESG itu sebagai suatu peluang untuk kita bisa menjadi a good partner untuk manajemen, direksi dan juga komisaris yang bisa dapat memberikan arahan kepada perusahaan demi kemajuan perusahaan. Karena peluang seorang corporate secretary itu balik lagi bukan hanya fungsi administrasi, tapi itu juga menjadi salah satu fungsi yang penting, yang strategik yang dapat membantu untuk perkembangan perusahaan itu sendiri. Luar biasa, itu adalah pesan dari Ibu Pinkan sebagai menggandeng peran juga sebagai Guardians of Governance di TBS Energi Utama Tbk. Oke Ibu, terima kasih banyak, diskusinya sangat menarik. Kita bisa tahu bagaimana peran-peran yang dilakukan Korsek di TBS Energi dan juga tadi jauh lebih luas sebetulnya peran-peran yang dilakukan oleh Corporate Secretary. Begitu juga ternyata masih bersinggungan, sebagai Ibu Pinkan tadi menganalogikan sebagai sebuah sepatu yang berjalan beriringan begitu ya Bu, antara fungsi legal juga, artinya adalah peran Korsek ini tidak hanya terbatas pada sisi administratif, pengumpulan atau inventarisasi saja, tapi jauh lebih strategis daripada itu untuk menuju bisnis berkelanjutan. Terima kasih banyak Bu Pinkan, obrolannya, diskusinya sangat-sangat menarik. Semoga next kita bisa ketemu lagi untuk ngobrol lebih jauh soal bagaimana peran Korsek. Mungkin nanti kita bisa spesifik ke salah satu pilar bisnisnya TBS, mungkin begitu ya Bu. Oke, kalau begitu teman-teman, kita sudahi dulu untuk episode kali ini. Terima kasih, sampai jumpa.